Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Sofiatun Rahmah dengan NIM 220607110003. Baiklah, di sini saya akan melengkapi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Pancasila yang diampu oleh Bapak dosen Muhammad Kamiluzaman. Sebelumnya, perkenalkan, saya dari kampus Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dari Fakultas Sains dan Teknologi, Program Studi Perpustakaan dan Ilmu Informasi. Baiklah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang Pancasila dalam sudut pandang Islam. Sebelumnya, Islam adalah sebuah agama. Sementara itu, Pancasila adalah filsafat hidup dalam berbangsa dan bernegara. Maka dari itu, dalam negara Pancasila, Islam bisa hidup dan berkembang. Bahkan, Islam sangat dibutuhkan dalam perkembangan pada negara Indonesia. Demikian pula, konsep Pancasila akan menjadi semakin jelas ketika masyarakatnya menjalani agamanya masing-masing. Berdasarkan konsep Pancasila, negara berkepentingan menjadi rakyatnya beragama. Itulah sebabnya, sekalipun negara ini bukan berdasarkan agama, tetapi menghendaki agar rakyatnya menjalankan agamanya masing-masing. Kualitas kebangsaan ini akan diukur di antara dari seberapa tinggi kualitas keberagamaannya sebagai bangsa yang menyatakan diri menganut Pancasila, maka seharusnya selalu berusaha menjalankan agama-agama yang baik. Atas dasar pandangan tersebut, maka antara Pancasila dan Islam tidak perlu dihadap-hadapkan dan diposisikan sebagai dua hal yang kontras atau antagonistik. Justru yang seharusnya dibangun adalah Pancasila memerlukan Islam. Demikian pula agama-agama lainnya, seperti agama Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, dan lainnya. Berbagai jenis agama tersebut dengan menganut falsafah Pancasila dalam berbangsa dan bernegara, maka memiliki keluasan untuk tumbuh dan berkembang. Berbagai jenis agama diakui dan dipersilahkan kepada umatnya menjalankan ajarannya masing-masing yang sebaik-baiknya. Sudut pandang Islam, juga ada organisasi Islam terhadap Pancasila, yaitu yang pertama, Nahdlatul Ulama. Menurut Nahdlatul Ulama, Pancasila merupakan suatu jalan tengah yang terbuka dalam pelaksanaan dan tafsirnya. Namun, Pancasila tetap harus ditempatkan dan kerangka dasar negara dan falsafah bangsa. Maka dari itu, sebagaimana tertuang dalam Manifesto Hizbut NU dan Deklarasi Situbondo, Nahdlatul Ulama menganggap Pancasila sebagai landasan negara. Nahdlatul Ulama juga memandang Pancasila sebagai konsep bersama yang disepakati oleh semua golongan di tanah air, suatu landasan hidup bernegara. Nahdlatul Ulama menempatkan Islam sebagai agama yang menyempurnakan segala kebaikan yang telah dimiliki manusia. Pemahaman agama Nahdlatul Ulama bersifat untuk mempertinggi nilai-nilai baik yang ada dan merupakan ciri khas kelompok manusia seperti ras atau suku, bukan bertujuan untuk menghilangkan nilai-nilai tersebut. Sedangkan Islam Pancasila menurut Muhammadiyah meyakini bahwa Negara Kesatuan Indonesia atau NKRI yang dideklarasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 adalah negara Pancasila yang menjunjung tinggi falsafah kebangsaan dan ajaran Islam yang luhur, sila ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan,
serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi, pada dasarnya sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam, negara Pancasila yang diuraikan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengandung jiwa, gagasan, dan cita-cita luhur dapat diwujudkan sebagai baldatun thayyibatun warabbul ghafur yang memiliki kehidupan yang maju, adil, sejahtera, bermartabat, dan berdaulat di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Islam Pancasila menurut organisasi Hizbut Tahrir Indonesia. Seperti yang kita tahu bahwa salah satu organisasi Islam yang melampaui batas negara adalah Hizbut Tahrir atau organisasi yang disebut HTI di Indonesia. Hizbut Tahrir atau biasanya disebut dengan Partai Kebebasan adalah organisasi politik yang menganggap ideologinya sebagai ideologi Islam adalah organisasi Islam yang dijelaskan bertentangan dengan Pancasila. Politik merupakan aktivitasnya dan Islam sebagai ideologinya. Hizbut Tahrir ini didirikan sebagai gerakan Islam yang bertujuan untuk mengembalikan kaum muslimin untuk kembali taat kepada hukum-hukum Allah, yakni hukum Islam. Pada kegiatan terakhir ini saya akan menjelaskan materi yang terakhir tentang titik temu nilai Pancasila dan Islam. Terdapat kesamaan antara nilai isi dari Pancasila dengan nilai-nilai Islam, yaitu pada sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, sama dengan ketauhidan dan hablum min Allah. Sedangkan sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu sejalan dengan hablum min annas. Sedangkan yang ketiga, persatuan Indonesia, yaitu sesuai dengan prinsip ukhuwah. Sedangkan sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan, dengan bisa disebut dengan sejalan dengan prinsip muzakarah, beda pendapat, dan syura musyawarah. Dan yang terakhir sila kelima, yaitu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, yang artinya sama dengan prinsip keadilan. Oleh sebab itu, kita sebagai warga negara Indonesia dan masyarakat yang beragama senantiasa melaksanakan, menjaga, dan mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa, bernegara, bermasyarakat, dan beragama. Baiklah, cukup sekian video yang dapat saya jelaskan. Apabila ada kekurangan dalam menjelaskan materi ataupun ada kata yang kurang tepat, mohon maaf sebanyak-banyaknya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.